Halo guys, welcome back with me Kensi Hako Iso. Hari ini aku mau membahas kasus Agus Salim lagi. Tapi aku lebih fokus ke permasalahan tentang Farhad Abbas sama Ko Densu yang sudah dipanggil sama Kemensos. Apakah mendapatkan titik terang pertamanya? Yuk langsung aja kita saksikan video-video ini. Niat baik sama kesediaan untuk saling memaafkan ini adalah modal besar untuk bisa memulihkan. Buat baik itu suatu yang mulia, istimewa, itu yang diajarkan oleh para leluhur kita. Tetapi ya, mengumpulkan donasi memerlukan kesediaan kita untuk mengikuti aturan-aturan yang ada. Wow. Akhirnya kasus ini sekian lama persetujuan antara Bang Farhad Abbas sama Ko Densu sudah terselesaikan dengan baik guys. Dan aku sangat senang mendengarkan kabar ini karena penyelesaian antara Bang Farhad Abbas sama Ko Densu Sumargo sangat-sangat memberikan dampak dan efek bagus untuk masalah ini. Dan yang paling penting, aku sangat appreciate banget sama Kementerian Sosial Republik Indonesia tercinta ini karena bisa menyelesaikan masalah antara Bang Farhad Abbas sama Ko Densu Sumargo yang dulunya sangat-sangat panjang banget. Pak Jusuf Hamka teruslah membantu atau mendidik atau membimbing masyarakat Indonesia ini supaya menjadi lebih baik lagi dan lebih dewasa lagi. Aku sangat bangga menjadi Indonesia, oke? Farhad mungkin bisa mohon izin terkait untuk laporan yang di Polda Metro dan itu mungkin saat ini seperti apa? Apakah dicabut atau gimana mungkin Bang? Untuk masing-masing grup. Dan memang dan semua laporan pasti akan kita cabut yang terkait dengan Mas Denny. Dan Denny juga harus cabut. Tunggu dulu, ini terkait saya Novi bagaimana? Ayo dong. Ini saya Novi. Saya sayang kamu juga. Semua harus cabut. Semua saya terkait Agus yuk kita cabut. Oke. Berarti artinya semuanya Semua Bang? dicabut. Oke, damai berarti Bang. Pokoknya kita nggak mau cubit-cubitan, maunya cabut-cabutan. Untuk Mas Denny sendiri, Gus Menteri lagi repot nih. Ini baju ini aja tapi itu teman keluarga Kementerian Sosial. Saya masuk. Wah, malam ini Nah, akhirnya kasus ini mendapatkan titik terang karena Bang Farhad ini mau mencabut laporan bukan cuma Ko Densu aja, tapi melainkan juga laporan terkait Tenovi ini. Akhirnya Bang Farhad Abbas sudah menemukan pawang baru, yaitu kita tahu lah ya, yang memiliki pembuatan jalan tol itu siapa, pasti kalian tahu lah. Jadi dengan adanya kasus seperti ini, tolonglah Bang Farhad Abbas, ini juga pembuatan pelajaran ke depannya supaya tidak terjadi hal seperti ini lagi. Dan aku juga senang kalau dengar kasus ini segera cepat diselesaikan, karena kalau mungkin sampai LP dari Tenovi sama aku juga sudah dicabut semua, pasti ada rundingan lagi nih, cari jalan tengahnya gimana, dari biaya pengobatan atau apa itu pasti lebih enak daripada yang sekarang. Mantap. Buat netizen, kalian gimana? Seneng nggak juga? Karena ini sudah menemukan titik-titik benih-benih cerah, walaupun ya masih satu langkah lah.
yang kali ini aku no comment guys, karena aku nggak bisa mengejek orang kayak mengejek Bang Agus atau gimana, karena dengan kondisinya seperti itu kita nggak tahu penyakit yang dialami gimana. Cuma buat Mas Agus, aku cuma mengingatkan supaya dengan adanya Densos, dinas sosial, Kemensos, kemana apapun itulah, Mas Agus itu lebih baik cerita jujur apa adanya, karena biar bisa dibantu penyelesaiannya atau gimana. Ya bersyukurlah Bang Agus ini didatangi itulah. Aku juga doain semoga Bang Agus cepat sembuh dan cepatlah masalah ini diselesaikan, menemukan titik terang sama Tenovi. Pertama-tama kembali ke Agus yang sampai sekarang menurut saya setelah saya ketemu belum mendapatkan penanganan medis yang memadai. Itu yang pertama, itu kata kuncinya di situ. Terbawa isu-isu, jadi jadi ikut lebih banyak konferensi persnya daripada ke dokternya. ini kan nggak semestinya seperti itu. Tapi di atas itu semua kami menyadari, kami memaklumi bahwa ini adalah. Aku setuju banget sama Pak Kementerian Sosial di Indonesia ini. Karena kenapa? Dari awal Agus itu ya nggak ngejudge ya. Agus itu lebih fokus kayak di videonya podcastnya Kodensu juga ngomong. Aku tuh pingin uang 1,5 miliarnya itu buat pergi ke Aceh, mau hidup berdua sama istrinya sampai nanti untuk biaya hidupnya. Ya itu nggak salah. Cuma awal mula berdirinya donasi ini buat apa? Buat untuk penyembuhan mata Agus. Tapi malah kok diginiin gitu loh. Dan Kodensu Tenovi juga udah bilang kalau memang pengobatannya sudah selesai dan sudah teratasi dengan baik, terserah sisanya lo mau pakai apa, buat beli rumah, lo mau gini mau gitu. Bukannya nggak boleh, cuma ada timing yang mana urgent mana yang nggak urgent. Kemudian masa uang donatur untuk kesehatan atau penyembuhan malah dipinjamin ke keluarganya. Aku nggak nyalahin, tapi memang kalian tuh juga harus tahu gitu loh. Buat Agus sangat penting untuk mengerti namanya terima kasih, karena donatur ini mengeluarkan uang untuk kamu juga dari hasil kerja sama keringetnya. Jadi ya hargailah, jangan merasa kayak ketika orang ini udah membantu uangnya milik kamu semua. Cuma dibalik kepercayaan yang diberikan donatur kepada Tenovi ya jangan disalahgunai. Sebenarnya malah menjadi amanah atau dijaga dengan baik-baik supaya memberikan contoh agar ketika nanti kedepannya ada orang yang mengalami serupa atau mungkin ada kejadian yang tidak terduga, jadi orang tuh kolu atau solu untuk membantu, malah ikhlas membantu. Kalau dengan kayak gini orang tuh jadi malas untuk membantu orang lain. Setuju gak netizen? Pengobatan untuk Mas Agus ini dulu prioritas ini. Beliau harus berhenti dari perdebatan yang tidak produktif, apalagi bertentangan dengan masalah yang harus segera diselesaikan, yaitu pengobatan Mas Agus. Pengobatan dari mana uangnya nanti langsung menggunakan itu atau seperti apa? Iya, nanti kita bicarakan lebih jauh. Jadi kita jangan bicara soal itu dulu, tapi soal pembiayaan udah banyak yang mau membiayai, tetapi ingat bahwa donasi yang dikumpulkan itu diniatkan untuk membantu Mas Agus. Tidak bisa kemudian diserahkan ke sana aja, gunakan untuk yang lain, tidak bisa, karena donasi itu memang sejak awal dikumpulkan untuk membantu Mas Agus. Artinya akan diserahkan pada Agus nanti uang donasi itu atau seperti apa? Tergantung kesepakatan. Nanti tergantung kesepakatan, belum bisa kita sampaikan hari ini. Kita perlu mendengar dari Mas Densu dan Pak Novi. Tapi aturan sendiri dari Kemensos seperti apa mungkin prosedurnya? Uang itu akan diserahkan kepada siapa nantinya? Artinya kan ini nggak berkepanjangan terus mediasi ketemu lagi. Loh, bukan berkepanjangan sekali lagi ketemu, sekali lagi ketemu, tidak akan berkepanjangan sekali lagi ketemu. Berarti semuanya akan Duduk bareng atau Ya, gimana harus Gus? duduk bareng, sebentar lagi harus duduk bareng, harus islah. Berarti agenda selanjutnya untuk pertemuan Untuk pertemuan Kedua belah pihak ya Gus? Fasilitasi oleh Kemensos gitu Pak. Ya, kita fasilitasi oleh Kemensos. Kapan Sangat setuju sama Pak Kemensos. Sekarang kenapa? Lebih pertama itu fokus Agus sama kesehatanmu, matamu dan lain-lain. Uang itu nanti gampang. Yang tadi aku bilang sesuai kan, nggak ada yang meleset kan? Karena gini loh, namanya awal pembukaan donasi itu untuk siapa? Untuk kamu Agus, memang cuma digunakan pertama kali untuk apa? Kesehatan, bukan foya-foya belanja atau apapun. Aku nggak ngecas
Cuma coba fokusin lagi ya Gus, pikirin kembali apakah yang kamu lakuin sekarang ini benar atau enggaknya. Kalau memang salah, udah segera bertobat dan meminta maaf kepada Tenovi, Godensu, biar masalah ini clear. Oh ya guys, sebelum aku closingan ya guys ya, aku mau ngasih saran buat masalah case Agus ini. Jadi lebih baik ketika menjadi lawyer atau pengacara nggak usah pakai hati guys, lebih baik pakai logika supaya masalah ini bisa terpecahkan secara damai tanpa ada perseteruan atau perdebatan panjang. Kedua, harus berpikiran logis dan dewasa, karena gini loh ya, ya mungkin menurut Agus gitu kan nggak perlu karena ngerasa kayak matanya udah nggak bisa lihat lagi atau gimana. Ya menurut aku Agus juga nggak ada salahnya, cuma awal mula open donasi itu buat apa? Terus kemudian menurut aku kesehatan Mas Agus itu juga lebih penting daripada segalanya. Yang ketiga, semoga kasus ini segera terselesaikan dengan baik dan bisa menemukan titik tengah, karena pengacara Agus merupakan Bang Farhat sama Godensu ini juga sudah selesai dan case close, gak mungkin ada perdebatan atau permasalahan lainnya. Semoga dengan ini mediasinya segera diselesaikan, segera dipertemukan antara Tenovi, Godensu, Bang Farhat Abbas sama Wawa dan lain-lain agar masalahnya bisa selesai. Oke, sekian dulu video hari ini. Jangan lupa kalian pencet tombol like, comment, and subscribe karena itu gratis dan tidak dipungut biaya satupun. Jadi buat kalian yang baru bergabung, langsung aja subscribe. Dan kalau kalian ada masukan lain tentang video yang ingin aku bawain, langsung aja kalian tulis di kolom komentar biar aku langsung buatin untuk kalian semua. Thank you, bye.